Artificial Intelligence atau AI. Apa sih yang melatar belakangi munculnya AI dalam dunia pekerjaan? Nah, AI muncul dalam dunia pekerjaan karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Semakin maju teknologi komputer dan pemrosesan data, semakin banyak perusahaan yang menyadari bahwa potensi AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat melakukan segala tugas-tugas yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Tapi tidak heran, banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka. Terus, bagaimana teknologi AI dapat mempengaruhi dunia pekerjaan? Teknologi AI memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia pekerjaan. AI dapat melakukan tugas-tugas rutin dengan lebih efisien daripada manusia. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah pekerjaan yang membutuhkan keahlian rendah dan rutin. Contohnya AI robot yang mampu melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien dan tanpa membutuhkan istirahat atau gaji loh guys. Nah, pekerjaan sederhana seperti pemindahan barang, perakitan, dan pengemasan sekarang telah diambil alih sepenuhnya oleh robot. Namun, AI juga membuka peluang baru dalam dunia pekerjaan. AI dapat digunakan untuk menganalisa data besar dan menghasilkan wawasan yang bernilai. Hal ini dapat membantu perusahaan membuat keputusan lebih baik dan strategi yang lebih efektif. Namun, AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan pergantian pekerjaan manusia. Nah, bagaimana cara kita menghadapi tantangan kehadiran AI yang nyata di depan mata kita yang potensial mengancam pekerjaan manusia? Nah, berikut ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, peningkatan keterampilan. Fokus pada keahlian yang sulit digantikan oleh AI, seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan interpersonal. Dengan memiliki keahlian yang unik, tentu kita bisa lebih berdaya saing di pasar kerja. Yang kedua, adaptasi dan pembelajaran terus-menerus. AI terus berkembang dan teknologi selalu berubah. Jadi penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan ini. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan AI. Alih-alih kita melihat sebagai AI ancaman, kita bisa melihatnya sebagai alat bantu loh. Kita bisa belajar bekerja sama dengan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan memanfaatkan kemampuan AI, kita bisa meningkatkan pekerjaan dan mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat, peningkatan kualitas pekerjaan. Fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kemampuan manusia yang tinggi seperti pelayanan pelanggan, manajemen proyek, dan kepemimpinan. Berusaha untuk memberikan nilai tambah yang tidak bisa ditandingi oleh AI, seperti empati dan keahlian komunikasi yang baik. Yang kelima, pembangunan keterampilan baru. Selain meningkatkan keterampilan yang sudah ada, kita juga bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan keterampilan baru yang berkaitan dengan AI, seperti pemrograman AI dan analisis data. Lalu, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan AI dibandingkan dengan manusia dalam konteks dunia kerja? Nah, dalam konteks dunia kerja, AI memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda dengan manusia. Berikut ada beberapa poin pentingnya. Kekuatan, yang pertama, kecepatan dan efisiensi. AI dapat melakukan tugas-tugas secara cepat dan efisien. Yang kedua, kapasitas pemrosesan data. AI memiliki kemampuan untuk memproses dan menganalisis data dalam skala yang jauh lebih besar daripada manusia. Dan yang ketiga, tidak terpengaruh oleh emosi. AI tidak memiliki emosi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan logika dan data yang objektif. Kelemahan, yang pertama, keterbatasan kreativitas. Meskipun AI dapat melakukan tugas-tugas yang terstruktur dengan baik, namun mereka masih terbatas dalam hal kreativitas. Yang kedua, kurangnya konteks dan pengetahuan luas. AI beroperasi berdasarkan pada data yang telah diberikan dan algoritma yang telah diprogramkan. Yang ketiga, ketidakmampuan beradaptasi dengan situasi baru. AI cenderung sulit beradaptasi dengan perubahan atau situasi yang tidak terduga. Lalu pelatihan dan pengembangan seperti apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau instansi
kepada karyawan untuk bersaing dengan teknologi AI. Nah, untuk bersaing dengan teknologi AI dan robot, perusahaan atau instansi dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan dalam beberapa area berikut. Yang pertama, peningkatan keterampilan digital. Perusahaan bisa memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital mereka. Yang kedua, pengembangan keterampilan yang tidak dapat digantikan oleh AI. Fokus pada pengembangan keterampilan yang membutuhkan kecerdasan emosional, kreativitas, pemecahan masalah yang kompleks, dan kemampuan interpersonal. Yang ketiga, peningkatan keterampilan pemecahan masalah. Karyawan perlu dilatih dalam keterampilan pemecahan masalah yang kompleks. Dan yang keempat, kolaborasi dengan AI. Perusahaan bisa melibatkan karyawan dalam proyek-proyek yang melibatkan AI untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam bekerja dengan teknologi AI. Nah, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat, perusahaan atau instansi dapat membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi teknologi AI. Perlu diingat bahwa kolaborasi antara manusia dan teknologi adalah kunci mencapai kesuksesan di era digital ini. Jadi perlu diingat bahwa AI bukanlah musuh kita. Dengan sikap yang positif dan kesiapan untuk beradaptasi, kita bisa menghadapi tantangan kehadiran AI dengan lebih baik. AI memiliki kekuatan dalam hal kecepatan, efisiensi, dan pemrosesan data, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam kreativitas, pemahaman konteks, dan adaptasi. Pada akhirnya, kerjasama antara AI dan manusia akan memainkan peran penting dalam dunia kerja. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat, perusahaan atau instansi dapat membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi teknologi AI. Ingat bahwa kolaborasi antar manusia dan teknologi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di era digital ini. Tapi ingat juga, AI tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Kita masih butuh manusia untuk mengawasi dan mengambil keputusan akhir.